Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Apa kabar teman-teman? Ya, mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, kembali sesi ngobrol dengan Ustadz Haji Muhammad Ridho Hizam. Hari ini kami akan mengangkat topik tentang Islam minimalis atau Muslim minimalis yang insya Allah tetap akan bisa masuk surga. Apa pula ini sebutan Islam minimalis, Muslim minimalis itu ya. Ya, bocoran sedikitnya itu ya, Islam minimalis itu atau Muslim minimalis itu ya hanya melaksanakan sholat, ya kan, membayar zakat, melaksanakan puasa, ya kan, dan seterusnya lah, melaksanakan rukun Islam, hanya itu saja. Kira-kira apakah bisa masuk surga? Ya, mari kita tanyakan, kita kupas dengan Ustadz Haji Muhammad Ridho Hizam. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar Ustaz bagaimana? Alhamdulillah saya tambah sehat. Tambah sehat ya, alhamdulillah. Ikut senang mendengarnya. Baik Ustaz, untuk sesi hari ini kita mengangkat topik tentang Islam minimalis. Yang saya maksud adalah mayoritas umat ini kan tidak bisa atau belum nyampe kepada level misalnya para ulama, para wali, apalagi para rasul di dalam amalan-amalan ibadahnya. Nah, kira-kira untuk memberikan suatu semangat, bagaimana bisa dijelaskan? Karena Ustadz pernah bertausiah Islam minimalis pun bisa masuk surga dengan catatan. Nah, kan gitu. Nah, ini mohon dijelaskan Ya, Ustadz. betul. Ya. Jadi siapa yang bisa masuk surga? Ya. Itu yang dimasukkan oleh Allah. Oleh Allah, Surga pasti kan. rahmat Allah. Itu bukan jawaban lah. Ya. Tapi yang mengakui Islam, yang bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Dia mengakui Islam. Meskipun mungkin dalam perilaku sehari-hari dia banyak yang menyimpang dari ajaran Islam karena kebodohannya dan sebagainya. Nah, jadi mereka yang disebut Islam minimalis tadi itu ya dia telah bersyahadat, ya kan? Lalu dia melaksanakan sholat, karena kalau tidak melaksanakan sholat sebagai kewajibannya, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka sakor. Ya. Masalah fi sakor, apa yang menyebabkan kalian masuk neraka sakor? Lalu mereka menjawab, lam nahu minal musholin. Kami dahulu tidak pernah sholat. Nah, bagaimana kalau sholatnya tidak 5 waktu? Belang-belang orang sudah bilang. Ya, Bolong-bolong. subuh nggak sholat. Karena apa? Alasannya sudah terbit. Ya. Katanya kalau sudah terbit kan tidak diterima karena waktu sholat subuh kan ya sebelum terbit matahari. Lalu sudah terlanjur bangun jam 6 atau jam 7. Nah, ini sekalian tidak sholat. Ya tidak boleh begitu. Itu harus kalau begitu bangun jam berapapun ya sholat subuh. Ya. Tapi bukan menjadi kebiasaan Dan tidak disengaja. Nggak disengaja dan bukan karena kebiasaan. Misalnya biasa bangun jam 6 terus boleh itu. Nah, itu kasus misalnya dia kecapean atau habis sakit dan sebagainya. Nah, Islam yang berikutnya yang dilakukan itu namanya ibadah ya. Fikih ibadah itu ya selain sholat ya dia puasa ya kan, bulan Ramadan puasa. Kalau dia dalam bepergian yang boleh tidak berpuasa ya tidak berpuasa. Atau mungkin dia sakit yang kalau berpuasa itu tambah parah sakitnya ya boleh tidak berpuasa. Atau dia sudah sepuh dan lansia tidak kuat kalau puasa, atau dalam keadaan hamil dan sebagainya. Itu ada mekanisme orang-orang yang boleh tidak puasa. Tapi jangan sampai untuk apa puasa itu? Saya malas kalau puasa karena lapar nanti saya. Nah, ini namanya mengingkari kewajiban puasa Ramadan. Nah, ini mengingkari rukun Islam. Ya, ini tidak minimalis. Lalu kalau dia punya kelebihan harta, dia bisa berzakat. Atau kalau belum sampai nisabnya ya dia bersedekah, membantu orang. Ya,
terutama keluarga, tetangga dan sebagainya. Ya. Lalu kalau dia punya harta yang berlebih, cukup untuk ongkos naik haji, ya berangkat haji. Jangan sampai kemudian mengingkari kewajiban haji. Ini yang saya maksud Islam minimalis. Ya. Lalu kalau yang maksimal bagaimana? Ya. Maksimal tidak masuk dalam pembahasan. Ya sudah cukup lah itu. Lalu dia tidak mendolimi orang, ya, tidak merugikan orang, tidak menyakiti orang. Kalau dia diberi amanah ya dia laksanakan. Itu sudah lumayan. Ya. Dan Islam minimalis seperti ini insya Allah lebih baik lah daripada mereka yang merasa misalnya sebagai Islam yang hebat, yang wawasan keislamannya luar biasa, tapi berlaku zalim. Ya. Apalagi yang tidak mengerti Islam lalu berlaku zalim, ya itu sangat rugi sekali. Ya. Seperti itu, Pak. Baik, menarik sekali penjelasan Ustadz tentang Islam minimalis ini. Berarti tetap ada catatan lah ya, tidak sekedar mengaku Islam tapi tidak sholat, atau melaksanakan sholat tapi masih berbuat zalim, kan kira-kira gitu. Nah, barangkali supaya lebih mantap itu dalilnya apa, Ustadz, supaya umat ini mengerti, paham gitu. Ya. Kalau yang ideal itu dalilnya dalam surah Al-Baqarah 208. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang yang beriman, masuklah, artinya laksanakanlah ya, agama Islam itu secara menyeluruh. Wah, ini ada namanya rukun Islam, rukun iman, ya, ada Islam, iman, ada ihsan. Oh, itu kafah itu luar biasa. Ya, ada namanya fikih ibadah, fikih muamalah, fikih jinayah, fikih siasa, dilaksanakan, ya, luar biasa. Ya. Tetapi ada hadis Nabi, seingat saya itu riwayat Tirmidzi. Itu Rasulullah pernah menyampaikan afsyus salam, wasilul arham, wa atimut ta'am, wa shollu billail wa nasniyam, tadkhulul jannah bisalam. Ya. Afsyus salam, sebarkanlah salam. Salam ini ya kalau berupa ucapan assalamualaikum, atau mungkin salam-salam yang lain, sapaan-sapaan, artinya hubungan baik dengan sesama manusia, dengan tetangga dan sebagainya. Kemudian juga harus salam itu sebarkanlah keselamatan, kedamaian. Jangan melakukan fitnah-fitnah yang menyebabkan orang menjadi resah, gelisah. Atau juga jangan menyebarkan konflik-konflik. Jadi salam dalam keluarga berarti suami istri hubungannya baik, orang tua dengan anak, kakak beradik. Nah, ini semua adalah salam. Afsyus salam. Wasilul arham, dan hubungkanlah atau hubunglah silaturahim. Jalinlah silaturahim. Yaitu menyambung persaudaraan. Makanya Pak Agus datang ke rumah saya, itu kan silaturahim. Ya. Dan dalam hadis itu man ahabba ayyub satalahu fi rizki wa yunsalahu fi athari fal yasil rahimah. Barang siapa yang menginginkan hartanya dilapangkan, ya, umurnya panjang, kan hendaklah dia menjalin silaturahim. Jadi silaturahim itu bisa memanjangkan umur, kan bisa juga membuka pintu rezeki. Lalu ada hadis yang mengancam orang yang memutus silaturahim. La yadkhulul jannah qati'un, ada qati'ur rahim, tidak masuk surga orang yang memutus persaudaraan. Nah, persaudaraan itu bisa putus. Karena apa? Misalnya karena orang banyak berghibah, menggunjing, mencari-cari kesalahan, lalu kemudian memfitnah dan sebagainya. Itu bisa, bahkan sebuah bangsa itu bisa hancur gara-gara anak-anak bangsa itu bersama saudara sebangsa, itu saling bertengkar, saling berselisih, dan itu mungkin ada bangsa lain yang menginginkan supaya bangsa ini lemah, terpecah belah, nanti mudah dikuasai, begitu. Diadu, namanya adu domba. Jadi bukan adu kuda, tapi domba. Nah, kemudian wasilul arham wa atimu ta'am, berilah makanan. Ya, seperti warung sedekah itu, memberi makanan.
apalagi terhadap orang yang lapar. Ya, itu sangat-sangat membantu. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Dalam hadis Muslim, Allah akan menolong hambanya yang suka menolong saudara, memberi makan, memberi minum, syukur memberi pekerjaan yang menghasilkan makanan minuman. Itu luar biasa, amalan yang pahalanya sangat besar. Masuk amalan yang sangat besar, pahalanya itu mendamaikan orang yang berselisih, ya kan? Atau mempertemukan orang yang belum punya pasangan, atau mempertemukan jodoh, jomblang itu ya. Dan juga membekali bagaimana mengarungi kehidupan rumah tangga yang pada akhirnya selamat di dunia wal akhirah, sakinah atau istilahnya sakinah mawaddah warahmah dan sebagainya. Itu pekerjaan-pekerjaan yang akan mendatangkan berkah, rahmat dari Allah. Wasallu bilail, nah ini sudah lebih tinggi nih, naik lagi. Ya naik. Wasallu bilail yaitu sholat malam. Ya, sholat malam itu maksudnya sholat tahajud. Ya. Tapi kalau yang sholat 5 waktu sudah kita laksanakan kan. Tapi yang sholat malam itu sholat sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah muakkadah. Kalau Rasulullah malah terus ya, seolah-olah wajibkan pada diri sendiri. Kalau kita memang tidak sampai pada derajat wajib, tapi sholat malam itu penting. Ya, banyak aspek kesehatan yang bisa dikaji dari pengaruh dari sholat malam. Kemudian warna sunnah orang kebanyakan tidur. Ya, banyak orang tidur, kita memilih bangun. Ada ayat Al-Quran itu dalam surah Al-Imran, wabil ashari, ada dalam ayat yang lain, wabil ashari hum yastaghfirun, atau wal mustaghfirina bil ashar. Ya, itu orang-orang yang memohon ampun, beristighfar pada waktu akhir malam, pada waktu sahur. Nah, kemudian tadkhulul jannah bisalam, engkau akan masuk surga dengan selamat. Jadi menyebarkan salam, damai, menghindari konflik. Jadi kalau kita memilih jangan masuk dalam kondisi konflik. Kalau ada khilaf, al-khuruj min al-khilaf mustahab. Jadi keluar dari perselisihan itu mustahab, sesuatu yang sangat dicintai. Kemudian menghubungkan silaturahmi. Apalagi pada periode atau zaman ini mungkin lebih mudah untuk bersilaturahim melalui teknologi yang ada. Kemudian juga memberi makan, ya kan, memberi makan. Kemudian setelah itu sholat malam. Jadi ada hablum minan nasnya, itu Abdul Salam, Wasil Arham, Wadil Muto'am, ini hablum minan nas ini, tiga ini. Baru wasallu bilail itu hablum minallah. Tadkhulul jannah bisa. Demikian Pak. Ya. Baik Ustadz, alhamdulillah pencerahannya luar biasa untuk terkait dengan bagaimana kita menjadi seorang muslim yang kalau bisa memang harus kafah sesuai perintahnya Allah. Ada amar ma'ruf nahi munkar ya. Tapi semua itu dilakukan secara bertahap ya, dan konsisten istiqomah gitulah ya. Insyaallah nanti Allah memberikan rahmat sehingga dimasukkan kepada surganya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.